Rasa-rasa in the house. Aduh, DJ. Jadi ya, kalau kemarin rasa-rasa sudah berkeliling-keliling ya, Rumah makan, jalan-jalan, Hmm. makan di hutan, rumah orang, sekarang makan di rumah sendiri. rumah sendiri. Oke, jadi segmen rasa-rasa kali ini agak beda. Karena kita tahu sekarang memang kuliner lagi menjadi usaha banyak orang. Semuanya. Dan rata-rata ada yang memilih online, ada yang offline. Yang offline itu yang biasa kita visit, kita kunjungi kan. Betul. Nah, ternyata ada juga teman-teman yang jualannya online. Dia hanya memanfaatkan dapur rumahnya untuk membuat meracik makanan-makanan, kemudian dipasarkan lewat media sosial. Apakah itu yang disebut dengan berkarya dari rumah? Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, karena sekarang kalau mau mendapatkan, misal mau cari uang, bukan harus keluar lagi kan? Nggak mesti. Sekarang online loh, boleh loh. Lu jago masak, silakan berbuat sesuatu di dapurmu, kasih berasap dapurmu, pamerkan di media sosial untuk hasil. Nah, dapat duit kan? Awalnya hobi tapi dapat duit. Temanku bang pernah. Siapa? Dia kasih berasap dapurnya, Terus terbakar. waduh, itu sia-sia sekali. Nah, oke. Apa yang ada di depan kita? Di depan kita ini ada namanya nasi kebuli. Woi, dia ngapain dia ke Bali? Liburan? Bali dong. Jadi ke Bali. saya orang Muna Dan saya orang Tolaki asli. dan yang kita review makanan dari Arab. Waduh. Timur Tengah sob. Nah, itu dari mana ini nasi kebuli? Nah, memang kebuli itu nasi dari tanah Arab, maksudnya dari Timur Tengah, dari Timur Tengah. Makanya kalau kau pergi umroh, kau pergi trip di Timur Tengah, hampir setiap menu makanan ini saja kan rata-rata yang seperti ini. Masya Allah. Pokoknya yang bersantan-santan, yang berkari-kari, yang jenis bumbu, rempah-rempahnya banyak. Kalau kau kan banyak sampah. Wow. Ada yang saya banyak sampah. Ada jenis sampah yang sekarang banyak dijengkel sama orang. Jadi ada jenis sampah yang saat ini ditakuti kaum hawa. Sampah apa itu? Laki-laki PHP. PHP-nya kayak bagaimana bang? Kira-kira PHP-nya? Janji-janji nikahi anaknya orang, ternyata dia lamar anaknya orang lain. Bisa jadi ya. Itu nasi kebuli. Kalau yang pasangkan Apa? Yang pasangkan cincin terus kasih bunga, kalung. Itu belum tentu, Pak. Belum tentu. Yang namanya laki-laki itu mesti datangi rumahnya. Jadi ketemu orang tuanya tuh. Jadi begini, ketika dia datang, kasih kamu kalung, kasih kamu cincin, kasih kamu bunga, belum tentu dia serius, Bang. Belum tentu. Kecuali dia sudah datang, bawa orang tuanya datang di rumah. Serius. Itu baru serius. Nah, itu baru jelas itu. Berarti tidak romantis itu. Kasih kalung. Karena saya jujur kelas 2 SMP saya sudah kasih kalung cewek. Tapi tunggu dulu, kita kan mau bahas makanan, kok melipir ke perasaan ya? Aduh. Oke. Memang kalau orang lapar bawaannya baper. Iya, oke. Lapar baper. Rasa-rasa lapar baper. Mantap. Boleh dong? Boleh dong. Oke. Sekarang kita kembali ke nasi kebuli ini. Nasi kebuli ini. Saya mau tanya, kok pernah makan nasi kebuli atau belum? Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Dengar saja sabar. Jadi ditelepon, Ovil, kita makan nasi kebuli. Saya bilang, main-mainkan saya bangin ini kayaknya. Main kah? Bagaimana ini? Ada ternyata di Kentar itu sebenarnya ada di Kentar itu warung yang jual memang nasi kebuli ini. Wow. Nah, cuman ini kan punya teman saya, namanya Kak Ote. Dan istrinya sebenarnya yang memasak ini. Nah, kemudian dipasarkan di media sosial. Awalnya saya pesimis, karena saya belum pernah sama sekali coba yang namanya nasi kebuli. Beberapa kali diajak sama teman-teman untuk makan di warung Arab itu yang jual nasi kebuli, tapi saya nggak pernah karena saya masih ragu begitu ya. Maksudnya, maksudnya dari tampaknya saya sudah tidak meyakinkan begitu. Tampilannya kayak kenapa dicampur-campur banyak? Kenapa rasanya saya takutnya enak gitu. Maka muncullah keinginanku untuk mencoba karena saat itu cukup unik kan gambarnya kayak ini menggugah selera sekali gambarnya ini. Nah, saya cobalah order satu kali. Pas makan? Nggak ada endorse dong. Enggak. Memang saya pure ingin merasakan saja. Karena daripada kita lihat yang di instastory, seenak itu guys, taunya tidak dimakan. Nah, makanya saya penasaran, saya order satu kali. Langsung. Saat itu saya pesan yang porsi besar, harganya 60.000 saat itu. Dan saya minta memang ada pilihannya, kan ada ayam, ada daging. Saya beli daging dong saat itu. Oke, saya pesan lah satu kali. Saya makan. Asli enak sekali. Bahkan istri saya pun
langsung mau makan juga dia. Ini berapa kali yang kita pesan? Ini yang keempat. 4 kali nih. Ini yang keempat kali. Berarti ada 3 kali yang kita tidak di endorse dan ini makan. Tidak pernah saya sama sekali. Wow, seorang Rinaldo. Karena memang saya pure, saya suka. Oke. Saya order berikutnya karena kan untuk porsi kecil ada yang untuk porsi kecil yang kita dapatin kan porsi kecil nih. Mau porsi besar ada juga. Wow. Mau yang rame-rame juga kan biasanya kan nasi liwetan. Nah ini kan nasi kebulian aja gitu. Bisa. Karena sebetulnya saya adalah tolaki Arab. Saya tolaki Arab. Dari mana Arabmu? Mamaku kan TKI kerja. Yang penting Arab. Yang penting Arab tidak. Arab. Jadi mamanya pernah kerja di Arab, makanya tolaki Arab. Oke, bagus sekali ya pengakuan Anda ini. Nah, mengaku, Pak. Jadi lanjut. Mamaku tuh sering masak di rumah. Masakan Arab. Serius ini. Kue ada banyak sekali. Nah, tapi kalau nasi kebuli ini belum. Tapi dari sering yang mamaku cerita, kayak dari porsi-porsi besar itu, orang Arab itu kalau memang makan mereka talenan itu besar. Talenan besar begitu. Kemudian disajikan satu kali. Dan memang nasi kebuli ini lebih enaknya makan rame-rame. Jadi ada nuansa Islaminya di situ. Iya. Di situ kan tidak boleh juga orang tidak tahu tuh tiba-tiba ada, kenapa makan di sini dia udah tapis. Jangan. Jangan pikiran jangan ditapis. Jangan. Ini juga tidak boleh. Oke, lanjut lagi. Ini kemudian berikutnya adalah saya mau order lagi sebenarnya kemarin itu. Cuman saya bilang, lah ini kalau saya makan sendiriku. Saya sudah tahu rasanya, saya sudah tahu kualitas enaknya. Termasuk rakus juga sih kalau sendiri. Tidak, Mas. Tidak. Kenapa tidak saya ajak teman saya saja itu yang tidak pernah rasa nasi kebuli. Rasa-rasa kan selalu makan makanan yang enak. Kalau nggak enak ngapain dirasa-rasa? Betul. Di rasa-rasa itu referensi makanan enak. Kalau nggak enak ya nggak usah dirasa-rasa dong. Kalau dia ada sudah masuk di rasa-rasa, berarti garansi enak ya? Fix enak, garansi. Nah, tapi ini angin segar juga menandakan bahwa karena sudah ada varian makanan lain di Kendari. Jadi kita banyak sekali pilihannya. Makanan ini dan sekarang sudah hadir makanan Arab. Kan biasa kan orang cuma tahu makanan kebab dari Arab, padahal dari Turki itu. Nah, ini negara bagian timur. Sebut saya Timur Tengah. Tapi Turki itu masuk di Eropa dia, Turki. Ya kan ikut Liga Piala Eropa kan? Piala Eropa kemarin. Nah, dunia kan dia masuk di zona Eropa. Kalau saya salah maafkan. Oke. Lanjut lagi. Jadi ini punyanya teman saya. Nama usahanya itu adalah nasi kebuli Abu Hamzah. Wow. Lebih ke arah nasi kebuli Abu Hamzah. Dan ada ain mati di ujung. Dan yang kita pesan ini adalah ada yang ayam, ini ada yang daging, daging sapi. Nah kebetulan yang bagian iga yang saya pesankan. Iga. Jadi ini karena padahal bukan iga, cuma 2. Oke. Kan 1, 2 iga. Oke. Isiannya ini isiannya yang unik. Ya pasti ya, bawang-bawangnya. Ada irisan bawang bombay terus cabenya. Ini cabenya ini layunya di sini, dibiarkan utuh begini. Cabai hijau. Kemudian sambalnya. Nah, sambalnya ini yang bikin selalu saya selera makanku bertambah ketika saya pesan ini. Dan kemudian juga sudah ada odo-odonya. Bukan acar. Pacar. Saya kira odo-odonya. Oke, dan acar. Oke. Apalagi yang mesti, karena ini komposisi sederhana tapi lihat ini. Ini bumbu-bumbu satu yang rempah-rempahnya sampai ada di luar. Wih, apa ini, Bang? Nah, tahu, saya penasaran sama ini rempah apa ini. Salah satu kekurangan kita di rasa-rasanya adalah kita tidak punya referensi bumbu-bumbu yang kita hafal. Betul, karena kita bukan chef ya. Mungkin kalau kalian yang suka makan-makan dan tahu banyak sekali bumbu, bisa langsung pesan dan langsung tahu bumbu apa yang ada dalam sini. Tapi menurutku yang unik adalah dari semua makanan yang kita temui biasanya cabai hijaunya itu kan diiris-iris. Coba kasih dekat. Kasih diiris. Kasih dekat. Nah. Wih, itu kan diiris. Ini kan biasa diiris-iris. Ini dibiarkan memanjang kayak jalan bypass. Sekarang adalah waktunya makan nasi kebuli Abu Hamzah. Nasi kebuli Abu Hamzah. Masya Allah. Ini ada yang berbeda lagi nih. Biasanya kan dulu waktu awal-awal saya order itu dia pakai nasi khas yang Arab gitu. Jadi dia teksturnya agak panjang dia. Nasi tapi panjang-panjang. Beras Arab dan terhambur. Wow. Dan terhambur. Ini sekarang nasi Indonesia. Lebih di mix dengan kearifan lokal lah istilahnya. Lidah kita. Jadi ini nasinya mungkin kelihatannya nasi biasa saja. Ternyata kemudian tapi teksturnya kalau saya pegang ini masih pulen. Siapa bilang ini nasi biasa? Maksudnya? Ini nasi pernah kerja di Arab juga. Karena ini pernah kerja di Arab. Iya, oke. Tunggu, saya kaget, Bang. Apa?
Ternyata isinya bukan cuma ayam saya. Bahwa di dalamnya ada daging juga. Iya, kayaknya dikasih spesial ini. Dikasih spesial. Untuk rasa-rasa. Untuk rasa-rasa. Tapi apakah memang seperti ini? Mungkin. Kalau saya kan sudah terbiasa makan ini dan memang enak, tidak perlu lagi saya review berlebihan. Sekarang saya mau tantang kau lah, coba rasa. Ini first time makan nasi kebuli dan langsung dari Abu Hamzah. Oke, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak berubah dong, masih tetap sama dong. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini sudah empuk ini. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Ada rempah-rempah hitam yang saya. Wow. Yang selalu saya suka dari nasi kebuli Abu Hamzah adalah dagingnya ini. Jadi begini, sudah empuk. Sesuai sunnah. Orang Arab kalau makan tuh. Tapi kita bukan berarti tidak sopan. Jadi di setiap negara itu ada peraturannya sendiri. Bahwa ketika kita makan dan berbunyi di Indonesia, itu kan tidak sopan. Tapi di Jepang itu menandakan bahwa makanannya nikmat. Nah, jadi kalau saya baru tahu juga tuh. Iya, Bang. Jadi kalau kita makan tuh di Jepang harus bunyi. Itu menanda bahwa nikmat. Nikmat kan. Kalau di sini kalau di Indonesia nggak boleh, tidak sopan. Itu aja Indonesia gampang tersinggung. Nah, tapi kasih orang katanya usus nanti agak bermasalah kalau kita makan. Begitu kita ikuti saja dah. Setengah mati juga lah. Bagaimana rasakan lu? Bagaimana? Coba deskripsikan. Kalau saya memang iya ada kurmanya kayaknya. Saya tidak tahu. Kismis. Rabu kismis. Aduh. Enggak tidak. Jadi kalau saya suka pesan tunggu dulu, ini kayak buah zaitun. Entahlah. Kayak buah zaitun. Rempah apa itu namanya? Ingat, saya tahu laki Arab. Saya tahu buah-buah Arab. Oke, silakan. Yang jelas di Arab tidak ada langsat. Tidak. Oh ya, Abi, ambilkan kita langsat. Tidak ada begitu. Kalau kurma masih enak. Banyak sekali rempah-rempahnya. Seperti begini dia 35.000. Kalau yang daging sapi. Ini 35.000. Kalau yang ayam itu dia 25.000. 25.000. Jadi bisa pesan lagi yang porsi besar. Nah, 45.000, 50, 60. Ini nasinya nggak tahu diapakan, dibakar apa dipanggang apa digoreng gitu. Tapi menurutku dengan rempah-rempah yang ada, hafal sekali, Bang. Yang lebih dari deskripsikan. Saya tidak bisa deskripsikan rasanya terlalu spesifik, tapi yang jelas kayak dari campuran rempah-rempah yang ada di dalam tuh sama yang hitam ini kayak buah, kayak kismis mungkin kita lihat, tapi kayak mungkin apa ini zaitun. Bisa kita dapatkan di kue kering yang bagian atasnya, kue kering dulu. Kue kering dulu atau di kita familiar sebutnya kismis. Kayaknya zaitun, buahnya zaitun ini. Nah, jadi rasanya ini dia berpadu dengan nasinya yang lembut sekali menurutku. Ada kayak rasa nasinya pulen ya. Ada rasa-rasa kayak terus manis, asam sedikit begitu. Bayangkan ya, ketika makanan yang ini kayak ada santannya juga nih, Bang, tapi tidak terlalu banyak. Pas, karena kalau kebanyakan pasti kayak akan kayak berminyak sekali bagaimana tuh. Ditambah dengan rasa asam dari buahnya rempah-rempah ini. Lihat, kita hanya makan sedikit sudah mau habis. Makanya sering saya bilang, saya kan nggak cukup porsinya kalau makan di nasi kebuli Abu Hamzah. Enak sekali. Rasa dagingnya dulu. Mana bumbunya? Sekarang no comment. Saya kalau makan lagi biasa menggerutu. Loh, ini kenapa enak sekali? Astagfirullah. Ya, astagfirullah, alhamdulillah loh. Belum, Bang, saya lupa. Apa? Saya belum merasakan cabenya, sambalnya. Saya dari tadi ngomong loh. Apalagi nih ditaburi dengan bumbu apa? Bawang gorengnya. Saya kadang suka malas makan acaranya karena sudah terlalu enak. Sayang kalau saya campur-campur. Bang, apa nama IG-nya? Tidak ada IG-nya. Dia cuma WhatsApp. Dan langsung saya tag saja orangnya, Bu Hamzah. Demi Allah. Enak sekali. Enak sekali. Enak sekali sumpah, teman-teman. Aduh, saya pakai sumpah lagi. Tapi enak sekali, saya bingung langsung bilang bagaimana. Karena memang saya sudah bilang. Bukan karena di konten, bukan peres. Bukan peres. Kalau kau ketemu saya kau tanya, enak sekali. Saya belikan kau kalau perlu. Kita itu sebelum masuk di rasa-rasa, mesti kita tahu dulu kualitas rasanya bagaimana. Karena yang kita mau rekomendasikan ke orang-orang adalah soal cita rasa dari makanan yang kita sampaikan ke teman-teman. Saya tuh tidak mau kayak tiba-tiba kita review saja langsung kasih tahu. Ini recommended banget, guys. Enggak gitu. Karena kita
Karena kita tahu orang akan mencoba. Kita tidak akan berani review ini. Kita bilang enak, baru pas orang rasa tidak enak. Kabong. Kalau makan ini, kalau pas saya dalam putar-putar. Putar-putar ya. Nih, juara nah. Keluar dong. Kita juga itu. Kita buktikan kalau ini kita tidak ada sisa-sisa ini. Asal bagaimana saya kaget sekali pada masuk ini sambal. Saya lipat kakiku, Pak. Dicampur. Aduh, apa lagi itu namanya? Aduh, Pak. Jadi direbus, dicampur dengan Quaker Oats. Jadi sup itu sup dengan gandum dicampur dengan daging sapi. Jadi kayak kental sekali ya. Kental sekali, Bang. Nanti saya suruh mamaku masak. Saya suruh mamaku masak, suruh bikin. Jadinya kayak sop asparagus gitu ya kentalnya. Gitu. Jadi kan suka sold out di rumah, bukan karena banyak yang beli, saya ngerakus. Gitu, jadi enak sekali. Jadi untuk menurutku kita tahu lah, makanan Arab kadang masih sangat akrab di lidah-lidah Indonesia. Tapi juga kan karena kan kekuatan masakan dari Arab itu adalah bumbu-bumbu khasnya ya, yang cukup kaya. Nah, biasanya juga orang Indonesia ya kalau yang kesana masih agak kurang bisa bersahabat juga lidahnya, apalagi kan maksudnya kagetan. Kaget begitu. Nah, kayak biasa tiba-tiba langsung pergi umroh, dia sana dari kampung, kemudian dihadapkan dengan makanan-makanan yang seperti ini, agak-agak takut karena mungkin bersantan lah, berkari lah, apa semuanya. Tapi overall menurutku sambalnya, biasanya kan biasa begitu sambal kayak cuma pelengkap atau apa. Sambalnya tidak mau dikalah, enak sekali. Coba rasa acarnya. Saya itu sudah semua saya rasa di sini, makanya saya bilang saya tidak butuh banyak review. Ini untuk menanyakan ke kamu saja, semacam legalitas rasanya ini barang ya, enak sekali begitu ya. Ya acar normal lah ya. Kalau saya sudah bilang, acarnya enak sekali itu dah, terlibat sekali itu. Berlebihan ini. Acar normal. Acar ya acar aja gitu. Tapi dengan dicampur acar di sini, saya kan niat gitu. Tuh teman-teman semua, kita masih akan kembali lagi di next rasa-rasa dengan makanan yang berbeda lagi, tempat yang berbeda. Kita next ada jalan-jalan. Oke. For your information, akan ada hutan lagi nanti. Coming soon. Tapi makan di hutan beda. Pokoknya rahasia. Mungkin ada yang sudah familiar dengan tempat ini, tapi mungkin teman-teman juga belum pernah ada yang tahu. Okay. Jadi kita akan lebih memberitahukan kalian informasi kuliner yang ada di Sulawesi Tenggara tentunya. Atau ada tempat makan enak, tapi kami belum pernah singgahi di luar kota yang masih bisa diakses dari Kendari. Teman-teman kasih tahu kami. Ya. Silakan komentar. Kasih tahu kita mana yang pantas untuk direview oleh rasa-rasa. So, untuk kalian yang suka jalan-jalan, traveling dan makan-makan, rasa-rasa adalah jawabannya. Dan untuk kamu yang suka berpetualang dalam hal kulineran, kayaknya memang channel ini jawabannya. So, teman-teman, sampai bersuara di video selanjutnya. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Di-share kalau video ini bermanfaat. Terima kasih. Saya Inaltora. Saya Putra. Kami berdua tetap ada di Rasa-Rasa. See you on the next video.